Nah itu cara untuk kita menumbuhkan bagaimana kita meluaskan horizon perspektif kita. Dari yang kasarnya tadinya lu melakukan aktivitas yang bukan passion lu, tapi ada energi-energi lain. Nah kalau ini adalah orang-orang yang emang kayak dia buat kerja atau apapun itu dia udah mengeluarkan buat dia tuh energi yang banyak. Oke, ini sebenarnya gue main di sini tuh udah lama banget, udah sering berapa kali, beberapa episode. Lo bisa ngecek pasti ada muka gue di sini. Cuma sekarang gue mau ngebahas something yang kayak lebih spesial atau lebih deep nih, selaku sama Kang Indra sendiri. Gitu. Okay. Boleh nih ya kita ngobrol-ngobrol santai. Ya, boleh lah. Oke, sebenarnya gue tuh punya keresahan kali ya, atau gimana ya bahasanya. Gue punya bahasanya mewakili teman-teman gue nih yang mungkin kadang-kadang gue suka pengen nanya gak sih ke kalian semua. Gue kadang suka pengen nanya ke kalian suka ngerasa gak sih kalian tiap hari kerja udah setahun, maksudnya tiap hari ngechecklist to-do list atau misalkan apa-apa yang harus lo kerjain itu ya lo lakuin semuanya. Gajian, habis itu lu bayar cicilan, tetap bayar cicilan semuanya. Tapi lu kadang suka ngerasa kayak hidup lu itu stuck di situ-situ aja. Maksudnya rutinitas lu gitu-gitu aja. Gak ada something yang buat lu excitement atau misalkan perasaan-perasaan yang kayak duh ini gue butuh banget atau gue ngerasa happy atau apapun itu. Lu tuh gak ngerasain itu. Lu melakukan semua pekerjaan itu tanpa mendapatkan feeling-feeling tersebut. Nah kadang nih gue tuh suka mikir atau jadi penasaran apa sih reasons yang hal-hal tersebut bisa terjadi nih kira-kira. Orang-orang yang kayaknya ngelakuin sesuatu tuh rutinitas, merasa bosan dan jadinya dia kayak mulai kayak ini apa sih yang gue lakuin, kayak apa sih yang gue cari kayak gitu. Kira-kira kalau dari sudut pandang lo nih, kira-kira itu tuh orang kalau udah ngalamin hal gitu tuh dia kenapa sih? Oke. Ini triggernya dulu deh. Kayak ini gitu. Kan pasti bahasan yang dari lu sama teman-teman lu gitu ya. Yes. Teman-teman yang mungkin baru lulus, mulai kerja sampai mungkin ya di bawah 5 tahun kerja kali ya. Bener. Oke. Ini sih pengalaman gua karena gua sendiri kan jadi karyawan, bekerja di perusahaan tuh hampir 17 tahun. Wow. Lama, 17 tahun. Akhirnya gua memutuskan setelah lewat 17 tahun adalah gue punya usaha sendiri lah. Itu latar belakangnya. Tapi gini, hal yang tadi lu omongin itu hal yang lumrah banget. Asli, itu alami banget. Yes. Dimana orang-orang ada merasa di sebuah titik yang mungkin stuck tadi lu bilang. Betul. Nah, biasanya hal itu banyak faktornya kalau dari apa yang gue pelajari ya di pekerjaan, betul. Di lingkungan pekerjaan. Di lingkungan. Tapi pertama yang harus kita mulai itu berpikir begini dulu deh. Ternyata ya Cikal ya, yes. Nggak semua orang itu beruntung. Kenapa? Mulai dulu dari situ. Ya. Artinya gini, di luar dari yang memang ada di bawah garis kemiskinan. Betul. Ini yang kita-kita aja yang ada di pertemanan lu gitu ya. Yang orang-orang yang mungkin bisa dibilang middle class aja. Yes. Sebetulnya banyak yang nggak beruntung. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang sebetulnya menjalankan kehidupannya, bekerja dan lain-lain, itu tidak menjalankan berdasarkan passion mereka. Itu banyak. Yes. Lu boleh survei di Jakarta, lu lewat gedung-gedung tinggi, pencakar langit, skyscraper, berapa banyak sih pekerja karyawan-karyawan tersebut, eksekutif muda, yang ternyata menjalankannya dengan passion mereka. Nah, dimulai dari situ dulu. Nah, tapi pertanyaannya kenapa kok mereka mau menjalankan tanpa passion itu? Karena opportunity yang mereka dapat saja itu sudah opportunity yang sulit. Betul. Itu dulu ya. Yes. Gak semua orang loh dapat kesempatan kerja di sebuah perusahaan. Anggap perusahaannya itu medium scale up ke atas. Yes. Gitu. Satu dulu. Kemudian dia mulai melakukan rutinitas setiap hari. Diulang-ulang, betul nggak? Yang tadi lu bilang, padahal lu udah to-do list, lu udah melakukan ini itu, tapi kok merasa ini gue mau kemana ya tujuannya? Betul. Nah, biasanya gue pun akan mengalami itu. Biasanya itu terjadi di tahun ketiga bekerja, di tahun kelima, di tahun ke-8 dan 10. Nah, lewat dari situ kata orang, itu dia udah bisa mengatur ritmenya, ritme diri. Yes.
Ini kita nggak bicara career path dulu. Kita Betul. bicara mengenai bagaimana menempatkan diri kita Yes. ke dalam sebuah rutinitas. Betul. Ya. Nah, jadi yang pertama tadi benar adalah bagaimana kita pada saat setiap kali kita ada di persimpangan sebuah dilema lah gitu disebutnya. Kita balik lagi ke fundamental awal. Nggak semua orang loh seberuntung lu. Betul. Nggak semua orang loh punya kesempatan seperti itu. Berapa banyak orang yang mengantri. Kemarin-kemarin bisa lihat berapa ribu orang selalu memenuhi tempat walk interview. Yes. Bawa map, duduk, Job fair, anything. about it. Padahal begitu dia nanti keterima kerja, pertanyaannya, apakah kerja itu passion dia? Tapi yang jelas, hidup itu kan passion buat kita. Yes. Dan dia biasanya orang yang sudah bekerja itu akhirnya mereka kalau kayak gua menangkap mindset gua itu adalah gua bekerja akhirnya gua bisa menafkahi dari ring 1 gua, keluarga. Betul. Ring 2 gua akhirnya gua bisa ikut sebuah organisasi dan lain-lain dan gua bisa berkontribusi di situ. Betul. Baik secara material, immaterial gitu ya. Nah ternyata dari yang kasarnya tadinya lu melakukan aktivitas yang bukan passion lu, tapi ada energi-energi lain. Kalau lu pandai-pandai atau lu mencoba sensitif terhadap dari yang lu lakukan tanpa passion tadi, ternyata lu banyak bermanfaat buat orang. Nah, banyak bermanfaatnya itu yang harus digali. Bukan dari, aduh kok kerja gua gini ya. Tapi dengan kerja itu apa yang lu bisa lakukan di luar kantor. Oke. Karena 1 sen, 1 tetes keringat yang lu keluarin, gua yakin itu akan banyak makna buat banyak orang. Tuh, oke, keren. Tapi kalau tadi yang gue tangkap itu adalah emang betul. Kita bisa kerja atau kita bisa apapun itu beneran sebuah opportunity kan. Di tengah badai, istilahnya badai PHK, badai apapun Benar itu banget. bisa kerja, itu adalah hal yang keren. Nah tapi adalah hal yang menurut gue dan teman-teman gue butuh lagi setelah dengar itu tadi, kan katanya kita harus mencari cara baru nih untuk istilahnya kayak living your way lah istilahnya kan. Gimana nih caranya? Nah kira-kira apa sih yang sebenarnya dibutuhin atau misalkan apa ya buat kita leveling up diri kita deh, biar istilahnya kita yang nggak gini-gini aja kan. Maksudnya kalau mungkin nih gue kayak ngerasa gue udah bener kok kerja kayak gini, cuma maksudnya nih selaku yang udah pernah duduk di atas, udah pernah duduk di bawah gitu kan kalau kita ngomong gini. Nah mau tahu maksudnya buat kita bisa naik atau misalkan leveling up diri kita ini, kira-kira apa nih hal yang dibutuhin atau misalkan yang kira-kira atasan tuh suka nih kalau sama orang-orang yang seperti itu. Apakah emang cuma skill doang dibutuhin atau misalkan lu emang butuh mungkin keterampilan lain yang sebenarnya itu tuh justru lebih menarik istilahnya di mata orang-orang atas gitu. Gimana nih kalau keren. lo? Ini keren. Nih, rata-rata orang taunya skill itu kan ya kita generalisasi aja ya. Yes. Hard skill and soft skill. Yes. Nah, orang berpikir bahwa ya kalau hard skill dari mulai pekerjaan yang menggunakan fisik sampai dengan pekerjaan clerical. Let's say lu membuat paper dokumen dan lain-lain itu hard skill. Soft skill adalah apa? Soft skill itu adalah kemampuan komunikasi, kemudian bagaimana you menganalisa sebuah dokumen yang lu kerjakan pun lu membutuhkan analisa. Betul. Gitu. Yang lu kerjakannya clerical. Tapi apa yang lu nah, itu ya maksud gua. Nah, sekarang begini. Yang perlu dilakukan scale up buat teman-teman adalah melakukan menurut gua scale up soft skill. Oke. Soft skill itu pembelajaran soft skill itu tidak mudah. Kenapa? Karena lu perlu contoh-contoh. Karena lu perlu tahu soft skill itu bisa lu terapkan sesuai dengan lu atau lu perlu touch up dengan gaya lu. Gua komunikasi kepada si A. Gua melakukan negosiasi kepada si A untuk satu topik. Cara gua tidak bisa lu pakai komunikasinya. Belum tentu. Betul nggak? Betul. Tapi mengenai topiknya bisa lu pakai. Betul. Nah, untuk melakukan itu kan lu harus sering melakukan praktis. Betul nggak? Betul. Bahwa akhirnya gue untuk cara mendeliver satu topik ini, cara gue akhirnya gue enaknya melakukannya begini. Lu ketemu niche lu sendiri, lu ketemu hook lu sendiri. Betul. Nah, itu membutuhkan waktu untuk melakukan itu. Nah, itu ya soft skill. Nah, sekarang balik lagi.
kita lihat dulu. Tadi lu bilang bahwa gimana sih caranya, kan katanya kalau orang kerja gimana supaya atasan gitu ya, akhirnya dibutuhkan oleh perusahaan skill lu. Betul. Sebetulnya yang paling mendasar itu bagi gua adalah kemampuan untuk menganalisa bahwa lu harus mulai menumbuhkan sense of belonging. Tahu nggak? Ya. Rasa memiliki. Yes. Nah, kenapa? Karena menurut gua itu, gua beberapa kali pindah perusahaan cukup lama gitu ya. Gue mencoba berbagai cara gitu ya. Hard skill-nya gua kuatin. Iya. Terus wah ini kok kayaknya cukup sulit ya pet gua gitu ya. Iya. Sampai akhirnya gua mungkin terakhir menemukan kombinasi yang lebih memberatkan ke soft skill. Oh. Nah, tapi soft skill seperti apa? Soft skill yang dasar fundamentalnya, kalau gua memulai dari gua harus punya rasa memiliki dulu nih kepada perusahaannya tempat gua kerja. Yes. Memang perusahaan itu bukan punya gua, bener gak? Betul. Tapi kalau gua mendasari bahwa gua punya rasa memiliki terhadap perusahaan ini, Yes. pola berpikir lu, pola menganalisa lu, pola tindakan lu, pola lu mengantisipasi resiko, pola lu memadamkan resiko, itu akan berbeda semuanya. Kenapa? Karena lu akan pakai hati. Yes. Seolah-olah that company is belong to you. Yes. Oke? Nah, pertanyaannya sekarang mulai dari mana sih untuk mempunyai rasa memiliki? Yeah. Kan gitu ya? Yes. Ya nggak? The Nah, sense of the belonging. betul. Satu, memang nggak mudah untuk punya rasa memiliki. Ujuk-ujuk lu hari pertama gitu ya. Halo, nama saya Cikal gitu, duduk hari pertama terus tiba-tiba, oke, gue akan memiliki rasa memiliki di Gua kantor akan ini. cinta dengan perusahaan ini. Gua Nggak akan mungkin, apa? nggak mungkin. Biasanya rasa memiliki itu terjadi apabila goals kecil yang lu lakukan, Yes. karena itu berdasarkan analisa lu, atau berdasarkan kajian lu, atau berdasarkan proposal dari lu kepada atasan lu, yang kemudian itu dipresent kepada klien, Betul. itu berhasil. Nah, Hmm. biasanya gitu. Ya. Biasanya ada kasus pertama atau project pertama, project kedua, project ketiga yang keterlibatan lu itu didengarkan oleh atasan lu. Dan Kayak gua punya achievement nih di sini. betul. Yes. Dan achievement itu akhirnya lu rasakan sebagai orgasme lu. Gua kenapa bilang orgasme? Karena orgasme itu konotasinya banyak ya, bukan negatif. Karena dengan seperti itu lu akan merasa, gue mau lagi membuat sebuah achievement, atau gue mau lagi mendapatkan orgasme dari kepuasan gue membuat sebuah goal akan project. Betul. Apa yang akan terjadi di goal-goal berikutnya? Lu akan lebih teliti. Lu akan mencoba, kalau seandainya lu dalam menggarap sebuah project, menganalisa sebuah project, the owner akan berpikir apa ya? Yes. Atau my boss akan berpikir apa yang akan dia lakukan. Karena dia menjadi seorang bos itu kan pasti dengan sebuah assessment yang nggak main-main Cikal. Orang menjadi supervisor, orang menjadi manager, Yes. orang menjadi senior manager, vice president, director, senior director, even komisaris dan lain-lain itu Betul. dengan assessment Ya. bahwa kepemimpinannya, analisanya, strategic plan-nya itu teruji dari tahap ke tahap. Betul. Nah, lu harus belajar kepada tahap yang di atas lu. Misalkan lu di atas lu supervisor. Bagaimana supervisor lu ini bertindak? Ternyata di satu momen lu bisa diketemukan oleh seorang manajer selain supervisor. Ya. Bagaimana lu perlu interaksi lebih dari sekedar hanya selamat pagi Pak, selamat siang. Kalau perlu lagi nggak ada pekerjaan, mohon izin. Gue dulu melakukan itu. Gue datang ke manajer gue, padahal gue masih punya supervisor gitu ya. Karena manajernya enak juga berbicaranya, gue minta waktu gitu untuk boleh izin, boleh mau nanya nih, padahal nggak ada pekerjaan. Waktu dulu kemarin ingat ya kita mengulas project proposal A, Betul. tiba-tiba di sebuah presentasi kebetulan saya ada, Ya. supervisor ada, manajer ada, tiba-tiba manajer mengambil sebuah langkah dalam hal presentasi Yes. seperti ini. Itu tujuan lu buat apa ya? Ya. Padahal ini kita sedang mereview, pekerjaannya udah selesai. Iya, udah beres. Tapi ada ketertarikan dari gue untuk tahu kenapa tiba-tiba si manajer atau si supervisor ini pas gue flashback kok dia melakukan movement hal yang antisipatif dalam sebuah meeting dengan klien misalkan. Betul. Ya nggak? Kenapa lu melakukan itu? Kenapa? Nanti akhirnya lu akan mendapatkan keilmuan soft skill berupa analisa yang orang-orang hebat itu banyak menganalisa tentang human.
Benar. perilaku human. Yes. Seperti sales kan, Betul. know your customer dan Ya. lain-lain, itu benar, tapi didalami. Nah, jadi kita kembali ke track bahwa lu perlu mentoring yang tidak lu hanya berpikir 8 to 5 dari jam 8 sampai 5 ya dia atasan. Di saat lenggang lu ada momen, lu bisa bertanya ke mereka. Ya. Nah, bertanya itu yang tadi gue cerita ya, Pak, kenapa waktu kemarin lu melakukan langkah ini? Karena lu ada curiosity, Ya. oke? Yes. Dari curiosity itu akhirnya terjawab, masuk akal, kemudian lu bisa mempraktekkan dengan gaya lu, dengan style lu, Yes. ya, itu akan menumbuhkan sense of belonging. Karena sense of belonging itu semakin bagi gua sense of belonging itu tidak pernah berhenti di satu titik. Akan semakin melebar, kayak kita menyayangi orang kan akan semakin Iya. sayang. Nggak ada titik sayang gua mentok di sini. Mentok di sini. Betul Ya, nggak? betul. Nah, seperti itu yang harus ditumbuhkan, gitu. Nah, untuk melakukan itu tentu kita nggak bisa untuk berpikir, wah gua udah 2 tahun di posisi ini kok gua nggak naik pangkat ya. Justru kalau kayak gitu harus bertanya, kenapa Ya. lu tidak naik pangkat? Nah. Problemnya apa? Gitu. Problemnya apa? Gitu. Gitu. Apakah dari lu? Apakah dari lingkungan lu? Apakah dari atasan lu? Betul. Karena untuk melihat masalah naik pangkat, ini gua agak jumping sedikit, kita harus melihat vertikal maupun horizontal. Vertikal itu kita dengan atasan Ya. bagaimana, apakah atasan memang memberikan ruang bagi kita untuk tumbuh secara fungsional ya, Betul. jabatan. Tapi bagaimana juga dengan horizontal? Ya. Apakah ternyata lu itu berbeda dari yang lainnya atau skill lu itu ternyata sama atau malah mungkin sebetulnya di bawah rata-rata dari kolega peer to peer lu. Ya. Nah, yang bisa menilai itu kan bukan kita sendiri loh. Betul. Ya nggak? Nah, untuk kayak gitu kita harus, menurut gua tadi untuk menjawab tadi bagaimana menumbuhkan sense of belonging, dimulai dari bagaimana kita punya curiosity, Yes. kritis, bener nggak? Yes. Critical. Kalau ilmunya kan critical thinking, Iya. tapi bagaimana kita kritis? Yes. Sedikit ada yang kita nggak paham, ya kita bertanya. Gitu. Ya, betul. Ya nggak? Yes. Nah, kayak gitu aja sebenarnya kalau kata gua. Oke, keren. Nah, tapi sebenarnya hal tadi itu tuh udah kayak, maksudnya itu tuh hal yang kayak bukan gue pikirin, maksudnya hal yang jadi sering gue temuin juga, maksudnya kadang Apa? kayak tadi gue baru ngeh adalah lu, maksudnya ya meskipun itu masalah udah beres tapi lu berani speak up atau Ya. lu berani reach out atasan lu, karena hal itu tuh menurut gue kayak dipikir-pikir penting juga sih, karena kadang kita kayak punya masalah problem terus kayak oke, gini-gini ya, let's say kita gini-gini terus kita kayak oke, ngikut, cuma Ya. kadang kita kayak kenapa ya kayak gitu. Iya. Nah, justru karena kita udah ngerasa istilahnya ini kenapa gini-gini itu harusnya kita tanyain ya, maksudnya Iya, kita, why not? ya kita take it out istilahnya. Itu yang kayak disebut gitu. mentoring. Oh, Gitu. Jadi atasan itu ya atasan, tapi kamu pergunakan momentum lu dengan atasan atau lu dengan kolega itu untuk siapa-siapa aja yang bisa jadi mentor lu. Nah, betul, untuk jadi mentor kan tidak berbicara hak dan kewajiban. betul. Maksudnya kewajibannya proyek udah selesai, oke beres bos. Ya. Jam 5 laptop mati, gue Iya. pulang gitu kan. I don't give a fuck anymore. Yes. Akhir bulan mana gajian gue gitu. Ya. Ya kalau kayak gitu ya lu jangan expect lebih lagi. Betul. Satu hal, untuk bisa tadi lu bilang, oh kok gue gini-gini aja ya, gue pengen deh punya penghasilan lebih, artinya penghasilan lebih berarti karir lebih. Betul. Sekarang pertanyaannya, bagaimana yang mengassessment lu, berarti kan atasan lu nih, Iya, mengassessment lu untuk tahu kapabilitas lu, kalau lu pun hanya segitu-segitu aja. betul. Betul? Betul. Dia harus tahu even small detail about you. Di mana anak ini punya curiosity, di mana anak ini akan melakukan reaksi seperti ini apabila ada hal-hal yang krusial ataupun sampai hal-hal yang kritikal ya terhadap Yes. perusahaan. Ya, Nah, itu tidak akan bisa kelihatan kalau lu hanya melakukannya di aktivitas yang formal. betul. Lu akan tahu, dia akan bisa tahu lu juga di aktivitas non formal. Let's say ada waktu makan siang, Pak izin Bapak mau makan di mana? Boleh? Saya join sebentar karena ada beberapa yang pengen ngobrol nih. Tapi memang lu udah catat gitu. Iya. Jadi di satu sisi mau carmuk silahkan aja, saya nggak ikut campur. Tapi Iya. carmuk yang berkelas, artinya carmuk yang memang lu perlu pengetahuannya. Orang sekarang udah pinter lah mana carmuk yang tidak ada isi dan mana carmuk yang ada isi. Ya, betul. Nah, carmuk ada isi itu berbobot gitu loh. Yes. Ya nggak? Ya, betul. Kalau menurut gua gitu aja sebetulnya.
Oke, cool, keren. Nah, selanjutnya adalah tadi kan kita udah bahas kayak reasons kenapa semua hal itu terjadi, habis itu Iya. cara-cara buat nanggepinnya dengan adanya sense of belonging dan apa segala macam. Sebenarnya setelah gua denger pun kayaknya emang iya deh. Kalau misalkan sense of belonging itu tuh kayak ya butuh maksudnya jadinya bukannya gimana kayak balik tadi. Gak semua orang kerja sesuai dengan passionnya. Tapi ketika lu mungkin udah ngerasa setahun, 2 tahun lu kayak udah ada beberapa achievement yang kayak akhirnya kayak, duh, gue kayaknya kalau misalkan perusahaan ini kenapa-napa, gue juga kayaknya sayang deh. Karena balik lagi, duit gue dari sini istilahnya kayak gitu kan. Betul. That's the thing. Betul. Salah satu dasar dari sense of belonging tuh kayak bisa aja sesimpel kayak, ini kalau misalkan perusahaan kenapa-napa, gue juga yang collab bukan cuma perusahaan doang, gue juga bakal collab. Dan kalau perusahaan growth, itu pun lu yang akan kenanya. Yes. Saya bekerja di sini, pada saat saya bisa berkontribusi perusahaan itu ibaratnya mobil ya, 1000 cc, gue bisa membantu berkontribusi menaikkan mobil ini jadi 2000 cc. Betul, betul nggak? outcome-nya kan? Iya kan? Betul, jadi, that's the good thing. Nah, gue mau balik cerita ke tadi yang mentoring. Yes. Sense of belonging dan lain-lain. Itu kan artinya bagaimana kita bisa mengenal sesama manusia. Betul. Yang namanya bos juga manusia kali. Benar. Yang namanya owner perusahaan atau yang namanya pejabat, yang namanya konglomerat, mereka manusia. Yes. Manusia itu terdiri dari darah dan daging gitu ya. Betul. Ada perasaan, ada mood gitu ya. Yes. Sama kok semua, jadi tidak ada pembeda menurut saya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menafsirkan atau kita bisa menafsirkan kepada mereka-mereka itu di momen yang tepat. Nah, momen tepat tuh bisa tahu dari mana sih gitu. Ini ada lagi ilmunya bagaimana membuat sebuah momentum tepat. Yeah. Nah, tapi gue nggak akan ke situ. Gue akan berpikir gini. Tadi gue bilang bahwa soft skill. Soft skill yang baik untuk lo belajar secara alami, tahu nggak di mana? Dari sekitar lo. Betul. Lebih tepatnya dari tongkrongan. Nongkrong. Yes. Lu lihat, lu boleh riset mau orang-orang terkenal atau itu, pasti cukup besar rasionya yang mereka dulu bisa lu definisikan ya. Mereka tuh dulu ini kayaknya orang ini banyak nongkrong. Yes. Makanya banyak teman. Akhirnya dia punya network. Betul nggak? Yes. Nah karena gue juga percaya bahwa dengan lu nongkrong secara positif ya, itu lu akan banyak belajar dari tongkrongan lu atau teman lingkungan lu. Betul. Oh, kalau karakternya seperti si A itu cenderung introvertnya seperti ini. Yeah. Cara gua berkomunikasi terhadap orang ini seperti itu. Betul. Kita bukan bicara sebagai psikolog ya. Yeah. Tidak. Dapat paham. Kalau jadinya kayak lebih kayak ke kita nih, gua mau temenan sama si itu, tapi dia kayak gini, gua kayaknya harus ngedeketinnya versi ini. Jadi lebih ke ngebangun relasi atau sesimpel gua mau temenan sama si itu, gimana sih caranya biar bisa temenan? Betul. Nah begitu juga di dunia kerja atau di dunia bisnis atau apapun ya. Dari yang gue pelajari, ya atasan. Orang kan banyak kalau yang Steve tuh, ada atasan malu-malu, ada bapak. Begitu bosnya masuk, tiba-tiba kalau zaman gue dulu ya, jalan nih bosnya dari belakang. Kita lagi di tempat kerja nih, di meja kerja. Tiba-tiba keyboard komputer bunyi, semua kretek. Bosnya udah jauh, langsung bunyinya cuma mouse doang. Karena dia lagi browsing, googling atau entah apa gitu. Nah, kalau gue lebih cenderung, ya kenapa? Emang kalaupun ada atasan gue lewat, gue hanya browsing, gue gak ada masalah. Karena gue yakin atasan gue juga seorang manusia, dia juga tahu bahwa emang per detiknya gue harus melakukan sebuah yang related dengan pekerjaan. Betul. Karena di saat lu googling pun sebetulnya lu sedang mengequip diri lu dengan keilmuan apapun, yang keilmuan itu akhirnya mengasah pola analisa lu. Betul. Analisa lu itu diperlukan di tempat lu bekerja. Seorang yang punya analisa tajam dan analisa itu terbaca oleh atasan lu, supposed to be itu menjadi awal mula karir lu untuk baik. Jadi perbanyak nongkrong. Benar. Karena emang kalau misalkan kita semakin banyak ketemu orang, kita terbiasa dengan sifat orang tuh banyak ya. Yang nyebelin ada, yang baik ada, yang baik banget ada, yang setengah-setengah ada.
kita jadi paham kayak nge-treat orang ini gimana. Kalau misalkan dia kayaknya nggak suka kita giniin, jangan kita bercandain begitu. Kalau misalkan emang orang yang ini welcome dibercandain, kita bisa bercandain. Betul. Hal-hal seperti itu. Nah, tapi ini tuh sebenarnya bakal relate juga sih menurut gua ke dunia kerjaan. Maksudnya balik lagi kita tuh kerja nggak mungkin kerja sendiri kan. Benar. Pasti bareng-bareng sama orang. Nah, cuma pertanyaan gua sekarang adalah kadang pernah nggak sih gua tuh kadang suka mikir gini ya, maksudnya kan kayak tadi oke, gua udah ngelakuin to do list nih, checklist gua bulan ini udah achieve semua nih, suruhan gua udah percentage segala macam udah semuanya. Nah habis itu misalkan gua juga dikasih teks udah beres, gaji udah beres, semua segala macam rutinitas itu. Cuma selalu ada beberapa momen yang dimana mendorong gua ataupun teman-teman gua itu kayak jadi gua harus ngikutin perubahan atau arus gitu. Kayak jadi misalkan kemampuan gue beradaptasi atau misalkan gue udah kayak misalkan nih, gue udah ngerasa oke nih dengan tools ini, gue udah oke dengan aplikasi ini nih, gue udah canggih banget nih gue pakai ini, tek 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 semua rumus sudah jalan, terus tiba-tiba kita upgrade ya, kita pakai tools baru segala macam. Kan hal-hal seperti itu juga menurut gue ngaruh ke kita ya. Yang jadinya gue udah biasa cepet pakai itu, gue dikasih tools baru, berarti gue harus belajar lagi. Nah, the thing is yang menurut gue penting selain hal-hal tadi adalah being kita bisa adaptasi ke hal-hal baru. Setuju. Being agility itu tadi. Jadi menurut gue lagi adalah kadang kayaknya atasan ataupun teman-teman yang lain pun kalau misalkan kitanya cepat tanggap atau apa ya bahasanya kayak cepat merespon, jadinya kayak lebih enak. Betul. Dalam proses bekerjanya. Benar. Nah, terus yang mau gue tanyain adalah ada nggak tips and trick biar kayak kita ini apa ya lebih ke kayak percaya deh mau dunia, maksudnya mau kerjaan pontang-panting semua selama lu coba terus itu pasti bakal berhasil gitu. Oke. Ya kalau bicara lu harus konsisten melakukan pekerjaan lu, gue pikir keilmuan itu banyak lah. Betul. Yang ngomongin tentang lu harus konsisten, lu harus ulet dan lain-lain itu banyak. Nah, yang mau lebih gua share di sini adalah sebetulnya tadi ya, lu cerita, gua udah checklist nih semua, gua sudah melakukan hal A, B, C, D, E, F, G dan lain-lain gitu. Nah, lu sebetulnya dari tahap itu aja, itu ada hal yang lu bisa upscale. Apa sebelum tadi pindah ke bagaimana lu adaptasi, agility dan lain-lain ya. Di tahap itu ya, tadi lu kan cikal statement mengenai gue udah melakukan to-do list gue, hari ini gue melakukan A, B, C, D, F, G, H, I, J. Let's say dari A sampai Z, J, lu bisa lakukan template over and over again, daily, weekly, monthly. You doing by excellent, outstanding mungkin. Nah, dari situ pun sebetulnya lu bisa melakukan eskalasi. Bagaimana di momen yang sama lu melakukan memang yang disuruh A sampai sampai J ya. Tapi lu bisa lebih dari J. Kemudian unsur yang lebih dari J coba lu masukkan ke dalam si A, B, C, D, E, F, G itu. Ngerti nggak? Nah, itu cara untuk kita menumbuhkan bagaimana kita meluaskan horizon perspektif kita. Sekarang saya tanya. Tadi kan Cikal menganalogikan di kantor, di perusahaan kerja. Ada larangan seorang staf boleh berpikir sebagai manajemen? Ada larangan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali keputusannya lu nggak boleh. Lu staf nggak boleh bikin keputusan direktur dong. Tapi ada larangan nggak lu mau mencoba berpikir sebagai seorang direktur padahal lu staf? Ada nggak larangan? Nggak ada. Nggak ada. Momen itu bisa lu pergunakan. Apalagi tadi lu bilang, gue setiap hari udah bisa melakukan to-do list gue. Lu bisa melakukan itu by your muscle memory. Sehingga sambil lu nutup mata pun lu bisa melakukan itu. Betul. Ya udah, berarti di momen yang lu bisa kendalikan itu, lu coba hal-hal lain yang lu merasa lu belum bisa kendalikan. Nah, ini kadang-kadang yang orang tidak sabar. Karena cuma berpikirnya gue udah melakukan A, B, C, D, F, G. Terus kapan gue harus repot lagi? Kenapa gue repot lagi? Kapan gue naik gajinya? Kapan gue suksesnya? Kapan gue bisa beli mobil baru? Kapan gue bisa punya apartemen, liburan ke luar negeri, and so. But poinnya adalah, pertanyaannya, lu berbeda nggak dari orang lain? Kalau lu sama dari orang lain, kursi yang mau lu dudukin masih banyak yang mau ngisi. Betul. Nah, gue balik lagi tadi, gue tekanin lagi. Kalau lu udah merasa bisa A sampai Z, ya udah berarti dalam satu satuan waktu itu, lu bisa mengisi lagi dengan hal yang lain kan? Yang kebetulan lu coba mengisi,
dengan tadi, lu coba berpikir sebagai manajemen. Mm-mm. Cara yang paling mudah apa? Lu review ke belakang. Betul. Kemarin ada project apa? Yes. Yang namanya project kan nggak mungkin every stages itu smooth. Betul. Pasti ada kendala. Ada. Mau sektornya apapun Bottleneck is always there. ada. Yes. Lu kembali mereview karena toh yang ABCD lu bisa melakukan ambil tutup mata. Tadi lu bilang. Betul. Kemudian lu review proyek tersebut, terus kenapa ya si B, si bagian keuangan kok tidak meng-approve uangnya ke sini ya? Kemudian direktur yang ini, manajer yang ini melakukan ini. Cari mentor di kantor yang tadi gue bilang. Lu review. Ngerti gak? Yes. Lu review pekerjaan ini, kenapa lu melakukan ini? Kenapa melakukan itu? Lu dapat jawaban. Oke? And then ada satu satuan waktu lagi yang lu lebih dewasa. Setelah itu, lu kembali ke mentor lu udah mulai bisa nebak. Kemarin ada kasus yang ini, lu melakukan kayak gini, Pak. Apa karena lu berpikirnya A atau B? Ya. Yang tadinya lu benar-benar nggak tahu atau B? Clueless. Nanti A atau B? Oh B, oke. Nanti A atau B. Akhirnya lu kan akan terus terpacu dan mensuplemenkan berpikir lu dengan analisa. Analisa critical thinking, process thinking. Lu akan bercampur di situ. Betul nggak? Betul. Itu mengasah lu gitu. Kenapa ada decision seperti ini dan apa yang dilakukan. Betul. Nah tanpa disengaja, pada saat lu udah tadi menaikkan stages lu itu, tanpa disuruh, pada saat lu melakukan tadi to-do list tadi, nanti muatannya akan beda loh. Muatan to-do list lu yang A, A-nya tuh akan gemuk. B akan gemuk, trust me. Karena lu kayak ada momen untuk mengisi unsur-unsur lain. Yang tadinya mungkin lu hanya satu paragraf, tiba-tiba satu paragraf tapi isinya ada strategi di sini. Benar nggak? Yes. Dan itu akhirnya terbaca oleh atasan-atasan lu. Akhirnya atasan lu bisa tahu si Cikal yang bisa melakukan A, B, C, D sampai Z dengan baik, tidak pernah terlambat datang dan lain-lain. Kok punya critical thinking ya di analisa ini? Kok ternyata dia ada curiosity ya? Yes. Terus tiba-tiba dia grow. Yes. Lu memberikan kesempatan juga kepada para mentor atau bos-bos lu untuk tahu that you are grow. Yes. Grow-nya lewat apa? Walaupun lewat diskusi non formal bahwa Pak yang tadi yang gue bilang A atau B, jangan-jangan A atau B apa ya? Kenapa lu melakukan ini? Betul sih Cikal, itu A. Yes. Nanti makin jauh lagi lu nggak ngasih A atau B, lu melakukan ini karena A ya? Betul. Akhirnya kan mentor-mentor lu itu akan tahu grow-nya lu. Terbacanya lu. Nanti dia akan melihat lagi setelah dia tahu growth, apakah lu orang yang bisa dipercaya atau tidak? Apakah lu orang yang punya integritas atau tidak? Betul. Jadi teman-teman naik pangkat, naik gaji dan lain-lain nggak segampang itu. Ada hal-hal lain yang atasan lu, supervisor lu, bos-bos lu perlu melihat faktor X dalam diri lu. Dan faktor X itu sebetulnya yang bisa menumbuhkan lu sendiri, bukan orang lain. Gitu. Oke, cool, keren. Sebenarnya kalau tadi kita kan udah putar-putar segala macam. Intinya adalah gimana caranya kita, kalau yang dari gue tangkep nih, lu tuh kayak selalu nekenin ke kita tuh kayak lu kalau mau jadi agak gede dikit, lu emang udah punya apa? Kayak maksudnya kalau misalkan lu masih standar, temen lu juga ngelakuin itu, terus kenapa research lu mau diangkat istilahnya. So kalau emang lu masih tetap masih mau naik level atau sekarang lu mau ngubah hidup lu harus kerja yang kayak, atau nggak gini nggak sih menurut gua tiba-tiba punya kepikiran kayaknya kita tuh harus mulai kayak berpikirnya tuh out of the box gitu. Jadi kalau misalkan orang lakuinnya A sampai C, gue mikir nih sebelum A ada apa dulu nih. Jadi gue mikir ke hal sebelumnya. Jadi gue harus memikir yang beda dari yang orang lain lakuin. Betul. Sedikit berbeda lebih baik dari sedikit lebih baik. Sebetulnya kalau sekarang thinking without the box. Thinking without the box. Tapi tentu dengan jalur koordinasi. Jangan lu tidak koordinasi, tidak apa, tiba-tiba lu mencoba melakukan eksplorasi. Itu namanya tidak bisa dikendalikan. Kalau ini kan kita bicara dalam konteks bukan ini dalam konteks lu bekerja pada sebuah sistem. Kan intinya bekerja di kantor itu ada sebuah sistem. Betul. Sebuah sistem yang 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E, F, G gitu. Ya nggak? Itunya tetap lu lakukan, tapi muatan-muatannya lu tadi yang tadi lu bilang itu sambil lu melakukan tahapan yang berdasarkan sistem yang berlaku di kantor lu atau perusahaan lu. Tapi lu sambil mengisi, kemudian nanti dari mengisi itu lu perkaya diri lu, ya nggak? Jadi 1, belajar
jangan meminta dulu, tapi lebih baik apa yang bisa lo kasih. Betul nggak? Yang bisa lu bantu nih ke Apa yang lo bisa kasih Iya. gitu, ya kan? Gue belum levelnya untuk berpikir sebagai seorang manajer karena gue masih staff. Tapi kan tidak ada salahnya lu memperkaya diri lu, belajar kepada seorang manajer, kemudian lu membantu pekerjaan manajer untuk membuat decision di dalam analisa lu. Betul. Sehingga manajer lu cuma tinggal, ya benar kok decisionnya, go ahead, nggak perlu Oke. mikir lagi. Nah, setelah itu, nanti lu tinggal lihat, setelah lu memperkaya diri lu, dan itu butuh waktu ya, apakah memang dari lu memperkaya diri lu itu, kembali lagi, lu punya rezeki dan suratan nggak untuk lu punya karir? Kalau ternyata bukan, ya baru lu berpikir untuk apakah ada peluang di tempat lain. Tapi percaya sama gua, pada saat lu tiba-tiba ternyata memang, waduh ini kayaknya gua udah mencoba dan ternyata kok kayaknya feeling gua nggak ada rezekinya nih. Kemudian lu pindah ke tempat lain. Percaya sama gua, di tempat lain itu lu akan mulai tidak dengan nol. Karena lu di tempat lain akan masuk sebagai berlian yang berbeda. Oke, cool, Dapat ya? keren. Nah, tadi kita udah panjang banget sih ngobrolin soal kayak reasons kenapa kita istilahnya nggak naik-naik kan, kayak gitu. Nah, sebenarnya gue masih penasaran lagi, tapi kayak kita bahas next lagi aja kali ya. Oke. Nah, so far kan tadi gue udah bisa dapetin adalah pertama adalah sense of belongingnya tuh harus dipakemin banget segala macem. Habis itu misalkan nekenin bahwa kita tuh harus usahanya lebih dari orang lain deh kalau emang kita mau naik. Dan juga satu sih yang paling gue inget tuh adalah reach out orang atau misalkan nongkrong atau apapun itu, as long as elunya bisa manfaatin itu atau misalkan cari hal yang baik dari sisi itu tuh, itu ternyata sangat berguna banget ya, hal kayak gitu. Nah, selanjutnya mungkin ini kita bahas nanti aja, tapi gua mau kasih tahu kalau misalkan gua tuh udah mulai pengen tahu soal kayak gimana sih biar kita tuh kayak nggak gampang baper, ngerti kan? Kalau misal apa ya, jadi kayak kita menstabilkan emosi kita segala macamnya kayak gitu. Tapi kita bahasnya nanti lagi ya. Tapi gue mau nanya, kenapa tiba-tiba lu banyak bahas mengenai soft skill, terus development ini ya tadi, karir lah kutip ya. Kita juga bukan HRD kan? Betul, bukan. Cuma ini istilahnya kita mencoba untuk teman-teman yang memang sekarang lagi punya tantangan kerja lah. Betul. Emang apa yang lu lihat sampai lu mengeluarkan pertanyaan? Kan lu ikut cukup banyak talk show ya, Mind Talks ya, lu ngikutin juga. Emang ada apa di situ yang sampai lu mengeluarkan pertanyaan ini? Nah, sebenarnya adalah ada behind story atau research story-nya nih sebenarnya. Karena biasanya kalau kita tuh kan ngisi Mind Talks topiknya tuh mostly ataupun agak-agak nyerempet, entah itu around ke arsitek, pokoknya RC gitu. Nah, ternyata di luar kerjaan mereka sebagai seorang arsitek ataupun orang-orang yang designing basicnya itu, mereka tuh ternyata basic kerjanya tuh nggak cuma desain doang, ternyata masih ada beberapa hal yang harus mereka tambahin atau yang bikin mereka pusing gitu istilahnya. Entah itu mungkin mulai dari cara mereka presentasi ke klien atau misalkan cara mereka ngobrol ke klien biar deal ini gimana nih, kayak gitu kan. Kadang oke nih gue udah ngedesain, udah jadi segala macem, tapi klien masih nggak suka terus kan. Mungkin itu bisa jadi kita yang kalau gua pikir kayaknya kita butuh pendekatan lain gak sih ke klien, entah itu kita approach-nya kayak gimana atau gitu. Nah, jadi gua mulai penasaran sih dengan something yang berbau soft skill, komunikasi yang kayak gitu-gitu. Emang sebetulnya si Mind Talks itu kedalamannya Mind Talks itu sebetulnya lebih kepada produktivitas. Betul. Lebih kepada apa? Kualitas manusianya. Betul. Kualitas manusianya. Karena apapun sebetulnya bidangnya dia, passion or not passionnya dia, kualitas manusia itu dibutuhkan untuk terus selalu menaik atau increase dari waktu ke waktu. Betul. Nah, yang memang banyak sekali tantangan hari ini adalah bagaimana menyelaraskan kemampuan soft skill ini, tapi terutama di era digital. Betul. Ya kan, kita ngobrol gini karena kita ketemu, ada energi lu yang terasa sama gua. Betul. Tapi nanti di topik kedua ya, kan lu bilang tadi mau topik kedua, kita coba nanti by koresponden Zoom ya. Nah, itu kan pasti ada energi yang berbeda. Betul. Tapi kan harus kita coba pelajari. Betul. Someday maybe lu akan podcast dengan Beyonce, tapi dari medium platform. Yes. Bener nggak? Betul. Atau lu ada satu pekerjaan yang ternyata pekerjaan di Dubai.
Benar nggak? Betul. Yang lu mau meng-outreach-nya, lo mengerjakannya di Indonesia, di sini Kayak gitu. remote. Nah, dunia akan ke sana larinya. Mm-mm. Jadi akan ada the new development of soft skill again. Yes. Yang sekarang udah berjalan, Mm, ya kan? betul. Yang jelas teman-teman harus paham dulu fungsinya soft skill itu supaya apa. Dan dibalik semuanya adalah keilmuan itu adalah bagi gua adalah it's about people. Yes. Ya. It's all about human. It's about human and people gitu. Jadi secanggihnya apapun itu dan lain-lain kemampuan people skill kita, analytical to human kita kepada orang lain, menganalisa dan lain-lain ya harus paham gitu. Betul. Cikal misalkan penyuka makanan berkuah. Betul. You name it, mau soto, mau sop buntut. Terus gue tahu mengenai hal itu, entah dari teman deket lu dan lain-lain. And then gue ngajak lu makan yang tidak berkuah. Apakah gue efektif atau tidak efektif? Jawabannya kan gitu. Ya. Bener nggak? Betul. Sekarang tadi kita mau nongkrong agar kita bisa memanfaatkan momentum, memanfaatkan pertemanan. Memanfaatkan itu banyak orang mendefinisikan memanfaatkan itu hal yang negatif. Betul. Tapi kan sebetulnya memanfaatkan selama dia mutual, lu punya bestie, itu sebetulnya ada kepentingan masing-masing, tapi karena sifatnya sangat mutual banget, jadi true friends gitu. Yes, Ngerti nggak sih? betul. Orang tuh kadang-kadang gue nggak cocok sama dia. Sebetulnya bukan nggak cocok karena si itu baik, si ini jahat atau si itu apa, bukan. Karena kemutualannya tidak equal. Tidak setara. Tidak setara. Yes. Ih, dia mau gitu pisan. Menit 3 kali minta bayarin, gue mah bayarin 3 kali, dia cuma mau bayarin sekali. Ada kemutualan yang tidak sama terhadap aspek apapun. Betul. Nah jadi gue sebenarnya mau menekankan memanfaatkan jalur pertemanan dan lain-lain itu memanfaatkan konotasi positif, cari mutualnya. Betul. Cari mutualnya dengan melakukan apa? Ya tadi dengan melakukan menganalisa manusia. Menganalisa manusia, kalau lu nggak nongkrong gimana lu mau tahu? Benar.